Yesus hidup kapan? Dikira sejaman kali. Ayo mana? Aku malu ma. Ngompol anak orang ini. Di depan Bang Suma ditonton orang. Emak. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan hari Jumat nih. Nah, ini juga seru nih kaum muslimin ya. Banyak sekali Kristen-Kristen yang kesurupan. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Mana? Sini celana ini anak ini. Ya, oke. Pipis di celana. Jadi kawan-kawan yang baca, dengar aku baca ayatnya, dengar dulu. Mana? Ya saya 49 ya. Iya. Tuhan berfirman, terlalu sedikit bagimu dengar, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku dan untuk menegakkan suku-suku Yakub dan bikin untuk kacau mengembalikan Indonesia orang-orang Israel yang masih terpelihara. oleh Tetapi aku penipu akan culik. membuat engkau menjadi perang bagi Bikin bangsa-bangsa kacau aja, supaya keselamatan dari saudara-saudara. padaku Bikin sampai ke kacau. ujung bumi ya. Beginilah firman Menipu Tuhan, Indonesia pemilik Israel dengan agama Maha bawaan Kudus. penjajah. Dia menantang mana Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya Nabi Musa. Sudah kutunjukkan data. Dia yang nantang tema ini. Sekarang saya minta tunjukkan data Tuhannya Yahudi datang ke Yesus. Ditunjukkannya kitab Yesaya. Dasar bahlul penyesat. Jangan-jangan dia nggak tahu jarak Yesaya ke Yesus berapa tahun, Aking. Jangan-jangan nggak tahu dia. Bahlul. Aduh. Bahlul. Yesaya hidup kapan? Yesus hidup kapan? Dikira sejaman kali. Ayo mana? Aku malu ma. Ngompol anak orang ini. Di depan Bang Suma ditonton orang. Emak. Aku malu ma. Data tak ada. Sok nantang. Nangis. Makanya dek, kurangi makan babi. Karena kau kebanyakan makan babi, mentalmu mental babi. Tak ada malu. Apa itu? Apa? Apa lagi tuh? Apa tuh? Kitab apa? Kitab apa? Dengar ya. Ya, dengar. Di mana? Menurut saya ya. Iya, Tapi dia silakan. mengaku bahwa Tuhannya itu sama dengan Tuhan Israel. Enggak ya. usah kau Padahal nangis, orang sedangkan Arab, Yesus tidak pernah didatangi dengar Tuhannya dulu, Yahudi. kau dulu, ya. Enggak usah kau nangis. Itu ya. Makanya kau itu tahu, Apa tuh? makanya kau itu harus tahu bahwa Allah itu bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala. Iya, sama mana seperti dalilnya? Allah itu. Tuhannya Yahudi Oke, datang ke kau Yesus, baca mana ya. dalilnya? Ya aku Kitab telah apa tunjukkan kepada kamu. Iya, kitab Sekarang aku apa itu, tunjukkan data yang lain Dek? lagi. Dek, kitab apa itu, Dek? Kitab Kita ini di dalam 1 Tawarikha 16:26 Iya. kau baca ya. Ini ya, karena kau mengaku bahwa Tawarik. kau tadi mengaku bahwa Allah itu sama dengan Allah orang Israel. Aduh, parah ini. Aduh, Satu parah ini. tawarik. Ya, katakan bahwa Jadi Yesus hidup di zaman dahulu. datang kepada kau tadi Yesus. mengatakan bahwa itu Allah orang Israel. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus, mana dalilnya? Dia tadi mengatakan oh Allahnya sama dengan Allah orang Israel. Mana? Kenapa kau bahas? Saya terbukti dalam kitabku Iya, kawan-kawan. terbukti. Dia tadi mengakui Tuhannya Nabi bahwa- Musa
datang kepada Tuhanku, ada buktinya. Dia tadi Sekarang menyatakan Tuhannya bahwa Nabi Musa dia datang tadi kepada menyatakan bahwa Yesus, Allahnya itu mana sama buktinya? Ya. Gak ada Ya, aku bukti. Tidak ada buktinya. Takut dia. Tidak Takut mereka ada pikir buktinya. dia bisa Tuhannya berani. Musa Takutnya, datang kepada kenapa? Yesus. Tidak ada Takutnya itu karena buktinya. Tuhannya itu Tuhan marah. Kalau datang kepada Tuhan marah, bukan Yesus Tuhan orang saja Israel. tak Makanya ada, takut dia. apalagi datang ke Paulus. Ya. Tuhannya Yahudi Takut sekali dia ini kalau datang bahas. Takut sekali kepada dia ini. Karena Yesus dia aja kagak ada datanya, apalagi datang kepada Paulus. Ya, oke. Ya, kita diskusi dengan baik, yuk. Gimana? Nenek Nanti Mukipel, coba kita tunjukkan anak kata semua. Ayo, acu, gimana? diskusi Nah, baik. takut Udah, dia. kau ke neraka, Nah. kau ke neraka, atau kau ke gereja dulu sebelum ke neraka. Itu lubang pantatnya pendetamu, masukkan lidahmu ke situ. Nah, baru terasa itu enaknya. Bahlul, tolol, dongok. Itulah akibatnya. Hah, agamamu yang mempermalukan kau sendiri. Malu, sok paten, sok cantik, sok nantang-nantang, dimintai dalil, pret, tak ada dalil. Apa? Kasih dia menjelaskan apa yang dia mau jelaskan. Tawarik, ya saya. Siapa yang mau dibotolin? Dongok. Kita menang lagi. Ayo pendeta, jangan sembunyi. Hadapi kami. Selama kamu tidak hapus istilah-istilah Al-Quran di Bibelmu, selama itu juga itu artinya kamu mau dipretelin agamamu. Ayo, pertahankan istilah Islam dalam kitabmu. Biar kita kupas semuanya isi perut Bibelmu. Ternyata sadar dia kalau Tuhannya Yahudi tidak pernah datang ke Yesus. Aduh, parah. Kenapa lagi Assalamualaikum sini? warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Gus Waalaikumsalam warahmatullahi Jonathan, Bang Handi, Bunda Mila, Pak Desugi, Iya. dan Nora. Dan Sahabatnya Pak lanjut. Desugi datang. Sahabatnya Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musuh bebuyutannya ini, Pak. Sahabatnya dia. Oh, sahabat. Kenapa lagi Bu Rasmi ini cari kompresor? Teman SD-nya Ahisugi. Udah lama ngilang, tau bawa temen ya. Ya udahlah, saya pamit. Assalamualaikum. Jangan, Pak Deng. Tersinggung. Dulu waktu sekolah katanya nggak pernah nyampe. Iya. Kok sekarang namanya lain? Dulu Bibel Berjalan. Bang Sugi. Ada beberapa akun, ada Bibel Berjalan, ada seperti Kristologi. Bun. Oh gitu. Ini yang paling lama nih. Donatur. Donatur. Ya. Siap. Kita semua ternak ini ya, ternak oten sama ternak akun. Ternak akun lah, kalau enggak gampang kali apa? Betul. Kepenet dan Rasmi, Betul. Rasmi. Ya, selamat apa malam. kabarmu? Rasmi. Baik. Apa? Belum berhenti nyembah anak orang? Kok anak orang sih, Bun? Kami menyembah Tuhan Allah. Yang keluar dari kubur bukan anak orang. Oh, yang keluar dari kubur ya. Lanjut. Silakan Rasmi. Oke, yang Resmi. kami sembah adalah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah yang kami Dompala Kardoba. Ampun deh, baru buka bicara sudah salah. Kenapa mereka ini setiap muncul pasti menyesatkan ya? Tidak ada yang lurus-lurus mulutnya bicara. Harusnya yang kami sembah adalah roh bertanduk 7, bermata 7. Itu baru betul. Allah, apa pula Allah? Pohon kau sembah. Ini para penyesat tak ada sadar-sadarnya.
Rasmi, lebih kau daftar relawan ke Burundi. Dah, Hisugi, coba diterapi dulu tuh temannya tuh. Teman SD-nya. Hisugi, terapi dulu. Hisugi. Loh, yang turun siapa? Itu yang tadi Yang salib. Yang salib. Hisugi, godain Rasmi dong. Males. Rasmi, godain Hisugi dong. Rasmi, sebenarnya Tuhanmu siapa sih? Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan kami. Tuhan Allah lahir menjadi manusia, namanya Yesus. Pagan. Tuhannya lahir. Tuhan kok lahir? Ya, untuk menyelamatkan manusia. Iya. Mengajari manusia. Karena manusia dalam penyesatan iblis. Nggak laku di Indonesia, nggak laku. Bawa pulang. Dari mana asalnya ajaran itu, nggak laku. Orang Indonesia sudah nggak mau ditipu lagi dengan ajaran-ajaran kayak gitu. Bawa pulang. Tuhan kok lahir. Nggak dipakai di Indonesia, nggak pakai. Dia kan mau menyelamatkan manusia, jadi dia jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, tanya Bu Rasmi mau jadi apa nih Bu Rasmi? Tuhannya jadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, Tuhannya jadi. Oke, yang diselamatkan itu anak-anaknya, anak-anak Allah. Ya. Aduh. Tuhan turun menyelamatkan manusia jadi manusia. Dia pula yang diberi manusia. Manusia disebut dengan anak-anak Allah. Adam disebut dengan anak Allah. Dan keturunan Adam disebut dengan anak-anak Allah. Ini guru SD-nya nih. Itu ya. Anak monyet. Jangan-jangan Babang Nursena gurunya nih. Perbaiki dulu bicaramu, Rasmi. Jangan kau terlalu berlebihan sekali dalam hidupmu itu. Tidak ada itu Allah beranak. Tuhanmu mungkin yang bertelur. Kalau Tuhan kami itu tidak ada beranak. Lebih kau pergi besok nonton film Doti. Biar pada ilmu. Jangan kau terlalu berlebihan, bosku. Tidak ada itu Allah beranak. Yang beranak itu itik. Jangan disamakan. Terus kenapa kau sebut Tuhanmu? Terus kenapa kau sebut Tuhanmu Allah? Allah kita berbeda. Tuhan kita berbeda. Iya, kalau Tuhanmu yang anak-anak nama Tuhanmu disebut apa? Tuhanmu disebut apa? Sebelum masuk ke Indonesia disebut apa Tuhanmu? Tuhan Allah. Disebut apa di luar Indonesia? Jangan terlalu berlebihan, Rasmi. Tidak bagus begitu. Tergantung bahasa dari setiap negara. Itulah kau penyesat agamamu, agama setan. Sembarangan kau pakai gelar nama Tuhannya agama lain, kau hinakan begitu. Allah turun ke bumi jadi manusia, itu Tuhanmu. Yang kau samakan Tuhanmu dengan Tuhannya orang, bos. Tuhanmu, pakai Tommy Tuhanmu. Kan ada ji Tuhanmu toh? Ada ji Theos. Kenapa kau pakai Tuhannya orang Islam bedeng? Udah percaya diri kau pakai Tuhanmu. Apakah Islam memakai kata Allah? Bukan Allah. Dongo. Kami memakai kata Allah, bukan Allah. Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dasar penyesat pencuri. Dari KBBI, bahasa KBBI, Indonesia. Coba kau baca, kau buka KBBI coba. Bahasa Indonesia yang baik dan disempurnakan. Ada yang bisa buka KBBI di sini? Ada yang bisa buka KBBI, kita lihat. Bisa. Penghinaan ini orang Kristen, penghina. Sudah menghinakan kami. Selalu berlebihan kalian itu. Menghina ya. Oke, sekarang begini. Kalau kau katakan saya menghina,
Dengarkan Nih Tuh, besarin. KBBI Tuh, nih, kau lihat itu, kau lihat itu. Apa kau nih lihat itu. Allah nih? Coba Dalam kau lihat itu. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan bagi umat Islam, Muslim. Di mana bagi umat Kristen? Kau nipu Rasmi. Lanjut lagi. Menipu, bukan cuma menipu, dia menghina, menista, menghujat. Inilah kau, agamamu secara sadar menghina Tuhan yang umat Islam dengan mengatakan Allah turun ke bumi jadi manusia. Itu penghinaan. Kenapa kamu nggak pakai Tuhanmu saja? Kan ada Tuhanmu toh, ada dewa, Theos. Kenapa kau nggak pakai saja itu Tuhanmu? Kenapa kau pakai Tuhan yang umat Islam? Menista umat Islam. Oke, maaf dulu ya. Kalau itu penghinaan, bagaimana dengan di surganya Islam yang tidak ada hukum? Lalu bagaimana perkawinan dengan 70 itu urusannya bidadari? umat Islam. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Tidak ada berarti urusannya bersundal dengan dong. kau. Umat Islam dengan kalian di konsep surga. agamanya, surga-surganya Itu Islam, memang terhina. Tuhan-Tuhannya Itu Islam. terhina. Tapi kami Itu yang tidak terhina. mengambil. Turun kau lonte, turun kau biadab. Turun kau lonte, anak asu, anak anjing. Turun anjing babi. Turun kau anjing. Kau ke neraka. Kau ke neraka anjing. Kau ke neraka. Ngobrol sama kuntilanak sih. Turun kau anjing. Kenapa gak diturunin sih? Anjing, kau turun. moderator. Anjing. Saya bukan moderator. Turun anjing. Turun kau anjing. Anak Ya lonte. udah, Bang Juma, kita ke surga. Anak lonte. Anak lonte. Anak Ya Allah, lonte. kuntilanak. Kumpulnya banget, ayo. Anak Nah, lonte. itu kelakuan Tuhan Rasmi itu yang mau mengadakan adegan Anak kumpul-kumpul itu. lonte. Anak Harus ditangkap asu. tuh dia. Dengarkan ya. Udah ada kabur. Orang Tuhan dia yang kayak germo kok ngapain nuduh orang? Di Indonesia ini, di dunia ini, kalau kita dikatakan di surga tidak ada proses nikah. Bukankah pengesahan hubungan suami istri, laki perempuan itu yang mengesahkan itu adalah Tuhan? Ya kan ya? Tuhan mengatakan aku berikan kau pasangan, sah. Di surga, laki perempuan masing-masing mendapatkan pasangan. Tuhan yang memberikan pasangan, sah. Mana haramnya? Tuhan yang menghalalkan kok. Halal. Sekarang pertanyaan saya, kalau si anak asu tadi itu mengatakan bahwasanya di surga Islam itu seperti tuduhannya, sekarang di dunia ini, ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya syarat sah sebuah pernikahan di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran Tuhannya? Ada nggak? Dalam Ada nggak? surah Atur ayat 20 itu. Itu kan jelas itu. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Tuhan yang mengawinkan. Dikawinkan. Tuhan yang mengawinkan, sah karena Tuhan yang menikahkan. Sedangkan di surga kalian, di dunia dulu, tolong tunjukkan syarat sah nikah dalam Kristen. Apa syarat sahnya? Ayo, tunjukkan. Menghina aja, dari tadi udah buka ini, baru buka koma mulutnya sudah menghina. Allah turun ke bumi, jadi manusia. Mau sampai kapan kalian kayak begitu? Hah? Minoritas saja belagu kalian tuh. Ini kalian kalau tidak ganti-ganti itu nama Tuhan kami dari kitab kalian itu, sampai kapanpun bang Suma akan tetap hadir menghantui hidup kalian. Hilangkan dulu itu istilah Islam di agamamu. Kalau kau mau tenang, hilangkan itu. Kenapa kamu sifatnya kayak maling, pencuri, mental penjajah, rampas punya orang, habis itu klaim punya dia. Gak malu, tanya anak Tuhan, tapi kerjanya mencuri. Katanya lebih dulu datang, tapi jiplak yang belakangan.
Dasar mental penjajah, semua dirampas. Harta benda dirampas. Nama Tuhannya orang dirampas. Nama kitabnya dirampas. Mental pencuri, perampok. Dasar. Nah kucing. Kucing aja nggak mau disama-samakan sama Rasmi. Ya kalau Kristen ini sampai berani menghilangkan istilah-istilah Islam dalam kitabnya, ya Kristen langsung lumpuh total, stroke, nggak bisa bergerak dia. Mau orang Islam diajak, ayo nyembah Theos gitu, mau? Gak laku bos, gak laku. Sedangkan udah maling punya orang Islam aja gak laku, masih juga minoritas, apalagi gak maling. Nyampah lah di Indonesia. Gak laku. Kalau istilah-istilah Islam dibuang dari kitab mereka. Apa jadinya ya? Ya, kurasa lebih banyak Buddha, Hindu daripada Kristen. Yes sih. Gagal total. Coba suruh hilangkan tuh kalau berani LAI itu. Buang kata Allah, buang kata Alkitab, buang kata Rasul, buang kata Roh Kudus. Langsung lumpuh, besok langsung lumpuh total. Gak bisa jalan lagi dia. Gak berani, karena mereka memang gak pede berdiri di kaki sendiri, gak pede. Gak kayak Islam dimanapun, ini saya Islam. Ya kan? Ini kitab kami Al-Quran. Gak ada kitab kami jadi Bible di negara mana itu gak ada. Tetap aja Al-Quran. Bangga kami. Nama Tuhan kami Allah. Dah gak ada nyamar-nyamar nama Tuhan. Ini Kristen ini perusahaan peradaban. Nempel sama orang Hindu Tuhannya berubah. Jadi Sang Yang Widi. Nempel sama orang India berubah jadi Bagawan. Nempel sama orang Cina Tuhannya berubah Sunggu Kong. Kan kayak gitu lagi. Agama paling nggak punya malu memang Kristen. Heran. Ayolah ya kawan-kawan Kristen, kembali ke kandang kalian masing-masing. Pakai istilah-istilah kalian masing-masing. Jangan dompleng, bikin malu tahu, bikin malu. Dulu kau masih bisa tenang-tenang sebelum kami hadir. Sekarang aku buat mencret kau, kita buat mencret di celana kau, betul. Mana ada pendeta yang sanggup ngadepin kami, apologet Islam Indonesia? Nggak ada. Dek Nara. Nangis, semua menangis. Nona Pantai itu siapa? Halo Nona Pantai. Nah, silakan Bunda Rama. Nona, Kristen Muslim Nona. Nona. Moka, Kristen Muslim Moka. Moka. Kristen Moka. Moka ini naik turun tapi nggak ada suara, gimana maksudmu Moka? Harman. Udah mau ngomong si Moka tadi. Harman. Kristen. Harman, Kristen. Fox, Kristen Fox. Saya pikir Bunda Rahma tidur. Enggak Bun. Fox. Oh Fox. Udah pada tidur nih yang dinaikkan ya. Fox. Aduh. Ayo teman-teman Kristen. Jadi mereka nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ngambil punya orang. Jadi mereka ini seperti benalu. Benalu kan hidup di
atas pohon, sebuah pohon, sebatang pohon tuh Banalu. Dia numpang punya pakai Yahudi, ngambil istilah-istilah Islam, punya jati diri lah kalian. Ayo teman-teman Kristen. Julius, Kristen, saudara. Julius, Oten. Bersuara dia. Silakan. Ya, parasit. Halo. Halo, Kristen? Julius? Iya, Kristen. Silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bang. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya. Silakan. Makasih, saya jawab ya. Belum bertanya. Oh, belum baru ya? Baru mau. Udah. Silakan Bang Julius, jangan ragu, jangan bimbang, silakan. Saya mau bertanya apa ya, kalau gimana sih, menurut abang, kenapa sih ini anak ini? Iya, aku ini kayak ngigau. Menurut abang, sebelum kau bertanya, teman-teman netizen yang 5K ini ya, tolong di pulau-pulau Bunda Mila ya, tolong pulau-pulau saudaramu yang di atas ya. Terima kasih, lanjut. Oke, ya. Jadi saya mau bertanya ya, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, kan? Sedangkan Tuhan Abang dia mengutus nabinya untuk perangi manusia supaya manusia itu mengikuti dia. Gimana itu menurut Abang? Itu Tuhan yang benar apa Tuhan yang salah? Coba saya dengar penjelasan. Maksudnya gimana sih pertanyaannya itu? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang mau menyuruh berperang gitu? Gini Bang, kan saya bertanya, kan Tuhan Abang kan mengutus nabinya untuk perangi manusia agar manusia itu ikuti kepada dia. Ayat mana itu Bang? Ayat mana memerangi supaya mengikuti dia? Ayat mana Bang? Ya, ada hadis yang mengatakan perangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Tuhan yang benar itu apakah harus diperangi umat-umat? Ya, kalau di medan perang kan berperang, Bang. Masa di medan perang lagi santai? Kan di medan perang berperang, Bang. Di medan perang ngapain, Bang? Nyantai, ngopi, atau lawan musuh? Kan gini, Bang. Beginilah. Perangilah orang-orang sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Berarti itu adalah Oke. Jadi gini Bang, justru itu yang benar Bang. Karena kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya itu dikatakan begini, dan akan terjadi, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini menurut Kisah Para Rasul nih. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 Anda baca di situ. Itu nabi siapa Bang yang akan mengadakan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan dia? Itu nabi yang benar loh. Kira-kira siapa itu? Yang mana Bang? Kisah Para Rasul. Saya belum baca Bang. Nah ya itu, makanya ini saya kasih tahu referensi dari kitabmu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu kan jelas tuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 23 sekitar. Ada ya?
Nih, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini mengutip dari Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, ini Nabi siapa ini? Setelah Yesus ada Nabi yang akan melakukan peperangan. Nih, kalau menurut Anda Tuhan yang mengutus Nabi melakukan perang itu salah, berarti buang aja ini Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini. Kisah Para Rasul 3, 23 ini. Nah, kan gini Bang, diutus untuk memerangi manusia sehingga manusia itu sembah saja kepada dia. Kan Kenapa gitu. kau pencet itu hidungmu? Ya Ngomong, udah, nyamar-nyamar. Ya benar, bentar. Ya memang benar bahwa Nabi yang benar itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Ini Kisah Para Rasul 3 ayat 23, kau buka dulu Bang, kau baca Bang. Bukan Nabi Bang, bukan Nabi, tapi saya Baca dulu, jangan bantah, baca dulu. maksudnya mempertanyakan Tuhan yang benar. Dan Nabi itu kan bertindak atas nama Tuhan Bang. Makanya itu Tuhan iya. yang benar itu tidak mungkin dia menyuruh untuk perangi ciptaannya, kan gitu. Bagaimana dengan Tuhanmu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek? Iya, itu berkaitan, tidak berkaitan dengan untuk menyembah dia. Ini berbicara tentang itu berkaitan karena orang-orang Amalek itu. Itu gimana itu? Itu Tuhan atau setan itu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek itu? Itu Tuhan yang benar enggak? Jadi gini Bang, saya tanya, itu Tuhan yang benar enggak menyuruh membunuh anak-anak masih netek itu? Itu menyembah dalam ngeles dia. Tetapi ini di dalam dia menurunkan kitab dan Lukas 19:29 bacalah, bunuhlah yang tidak setuju Yesus. Nah itu dia, Lukas 19 tuh, Yesus menyuruh membunuh itu. Suruh membunuh itu. Bunuhlah setiap orang yang tidak mau aku jadi rajanya tuh. Jadi dengar dulu Bang, di situ kita berbicara, di situ adalah konteksnya tentang raja perebut kerajaan. Tapi di sini kita bahas tentang Tuhan benar. Kenapa? Ngeles. Kalau gini Bang, kalau Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak Bang? Bang. Saya tanya sama Anda Bang, kau jawab. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Enggak mau ditanya dia. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum benar enggak Bang? Jawab. Untuk memperangi manusia agar manusia menyembah mau didengar aja dia. Ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Tuhan yang benar enggak itu? Tadi kan Abang baca. Jawab dulu. Perebutan adalah perebutan Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak itu? Jawab. Jangan kemana-mana. Tadi bilang raja. Kita kan berbicara Tuhan yang benar itu yang seperti apa? Makanya saya tanya sama Anda, Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak? Di situ itu Tuhan yang benar. Di situ tidak ada Tuhan berfirman bahwa perangilah orang-orang sampai dia mengikuti. Di situ ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Di sini ada. Maksudnya kita nggak mau dengar dia. Ya udah turun. Nggak mau kau diajak interaksi ya. Udah, bunuhlah segala yang bernyawa, segala yang bernyawa. Tapi itu berbicara tentang konteks yang lain, bukan apa? Bunuhlah, pembunuhan ini. Bunuhlah segala yang bernyawa. Semua diberantas tuh. Iya, di situ apaan itu? Apa? Konteksnya tentang apa di situ? Apakah konteks aja lu, gua turunin nyaho lu. Di situ perebutan kerajaan apa gimana? Apa nggak nyambung kau? Di sini. Nggak nyambung kau. Kasih ludah kudus. Acing. Tanya apa, jawab apa? Nggak nyambung. Ganti-ganti nama pula lagi. Aslinya siapa? Pun hidungnya. Yang tadi si Ucil itu juga itu Pak deh. GID. Banyak yang mengatakan Ucil itu Demian katanya.
Sepertinya enggak, nadanya Demian bukan kayak gitu, enggak begitu. Ini jam berapa ini aku telepon Demian? Bukan Demian, masih malu lah Demian kalau mau gitu. JID Kristen, JID 01. Enggak aktif ya. Kau Kristen atau kau sudah tidur? Enggak begitu. Logatnya Demian enggak gitu. Demian enggak gitu. Pasti masih segan tuh Demian mau diskusi sama kita. Bunda GID, ya. Penontonnya ini pada tidur kali. Apa perlu dibagi-bagi donat ya biar dia follow yang di atas? Follow ya teman-teman netizen, saudara yang baik hati di bawah. Tolong follow yang di atas. Udah terlalu lama nggak nongol. Follow yang di atas saudara-saudaramu ya. Sebenarnya banyak sih ya. Sebenarnya banyak di dalam kitab Perjanjian Lama itu Tuhan menyuruh membunuh orang yang tidak menyembah dirinya itu banyak. Contoh misalnya dalam Ulangan 6 Ulangan 13 ayat 6 tuh kan jelas tuh. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya mari kita berbakti kepada Allah lain, ya Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Nah tuh engkau harus melempari dia dengan batu. Ini konteks penyembahan nih. Serem banget ya. Tuhan Perjanjian Lama ini memang biadab. Iya. Bahkan istri orang diambil untuk dijadikan aktor pemain seks. Ngeri Bun. Perjanjian Lama itu. Kalau Lukas 19:27 apa Pak deh? Itu tentang ya. Siapa yang nggak mau jadi nggak suka Yesus jadi rajanya itu? Iya. Itu kan pemaksaan banget. Harus diakui raja, kalau enggak ya harus dibunuh depan matanya. Terus Matius berapa ya itu? Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Nggak usah ke Perjanjian Lama nih, kitabnya sendiri aja. Hattori Kristen. Mantap. Silakan Bang ditanggap itu. Namanya Hattori, kayak orang Jepang ya. Kristen itu Bang ajaran kasih atau seperti apa Bang? Ajaran kasih lah, bukan perangi lah. Di mana tertulis ajaran kasih Bang yang bagus di Bible Bang? Oh banyak sih itu Bang. Seperti apa bunyinya? Karena Abang kan sudah membaca. Seperti apa bunyinya Bang? Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi Tuhanmu, kan gitu Bang. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia Bang? Caranya itu loh. Ya caranya kalau misalnya yang lain ada ketabrakan, ya kan, biarpun dia bukan Islam, biarpun dia bukan Kristen, kita tolongin. Ya kan. Terus kalau kita mau masuk rumah, biarpun dia Islam, kita sapa. Begitu Bang. Terus kenapa masih percaya pembunuhan itu yang salib Bang? Itu ajaran kasih apa ajaran kejam Bang? Di mana Bang? Itu yang mati di tiang salib siapa Bang? Lah Bang, kalau mereka sudah percaya dia sebagai Tuhan, nggak mungkin disalib Bang. Enggak, bukan itu maksudnya. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak pembunuhan itu yang salib Bang? Kalau nggak dia mati di tiang salib, kita nggak dapat penebusan dosa Bang. Nah itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kan itu rencana dia Bang. Saya nggak nanya rencana siapa. Kan ini ajaran kasih nih.
Nah, membunuh orang di tiang salib itu menurut kamu itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Sudah saya bilang bang, orang kalau udah percaya nggak mungkin mulai nggak nyambung kan? disalib bang. Mulai belok nih. Nggak Kenapa nyambung. sih? Kenapa kalian nggak mau selalu belok-belok kalau diskusi? Oke. Kau bertanya, ya saya aja menjawab lah. Ya pertahankan ajaran Gimana? kasihmu. Belum Makanya saya tanya. belum saya menanya Itu ke kamu. itu pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab dulu. Sekarang bang. Kok sekarang? Jawab Kita yang sudah ditanyakan tahu. Bang Hattori, Ninja Hattori, jawab yang ditanyakan. Jangan memaksakan kehendak pemikiran kalian. Orang lagi nanya ini Makanya nggak kalian maksa. bodoh. Itu. Pertanyaan sederhana nih. Makanya kalian Pembunuhan bodoh. dengerin, pembunuhan di tiang salib itu Pak ajaran kasih kah itu? Silakan. Sama kayak gini saya bikin analogi bang ya. Dengar dulu, dengar dulu. Aduh, Belum ada takut. otaknya lurus itu belum ada. Kalau pakai Tomplak. otak. Halo. Ditanya Tanya apa jawabnya? Apa? Langsung kejam-kejam. Belum saya nanyain Al-Quran. Langsung kejam. Ya Kenapa selesai sih dulu ini, sampai saya tes kejam? dulu kau bahasa Indonesianya. Nah, pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kejam. Ya saya ikutin Kasih apa narasimu kejam? lah. Itu aja. Ya saya ikutin Jawab narasimu dulu. kejam. Udah. Ya, oh iya, Udah, saya ikutin berarti apa? narasimu kejam. Nah, berarti bukan narasi saya nanya sama kamu. Iya kan pengertianmu kan berarti melalui pikiranmu mau ditanya kan? Saya lagi Jawaban nanya, pemikiran. bukan narasi. Iya, berarti yang pemikiran jawab. kamu kan? Kau yang jawab lah, kan ada yang mati di tiang Iya, salib nih. berarti Kau percaya? pemikiranmu kan? Dengerin. Ada yang mati di tiang salib, kau percaya kan? Ada yang mati di tiang salib. Pertanyaannya sederhana. Pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Mak pedofili di bodoh kan, mak pedofili. Jawab. Kan Susah pakai amat germo bahasa ini. Indonesianya. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, yang namanya Yesus, kamu tuh bukan Kristen. Kristen itu pondasinya di situ. Aduh. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang caranya? salib, kok nggak jadi Kristen? Makanya saya tanya, pembunuhan Makanya itu gini ajaran loh, Pak. kasih atau ajaran kejam? Jawab. Makanya gini loh bangku. Ya, Nggak usah jangan sampai belok-belok. Jawab dulu. Gini, Bang. Jawab dulu, nggak usah begini. Jawab dulu. Gue siksa kau kalau nggak jawab. Kenapa sih kok malu jawab? Terus terang aja. Ayo terus terang. Jujurlah. Ya kau otak setengah. Diam dulu situ ya. Emosi dia. Bukan ada. Udahlah, Ya. udahlah kau ke laut. Justru kau tidak ada otak. Kau ke laut aja udah. Apa diturunkan? Justru mereka nggak ada otak bang. Masa Tuhan yang keluar lewat kelamin dituhankan tuh nggak ada otak kau. Kalau kau bilang kami otak sepatu, justru kau nggak ada otak. Tuhanmu keluar dari kelamin. Umat Muhammad ini kenapa bodoh kali? Kenapa Tuhanmu keluar dari kelamin? Udah, jangan berbalas pantun bunda. Nggak enak dia. Udahlah lanjut bang. Ya penyembah germo ini penyembah germo yang naik. Umat Muhammad. Iya penyembah germo nih. Tuhanmu kan nggak ada bedanya sama germo itu. Benar-benar Ya kan? orang gila. Diturunkan Al-Quran benar orang gila ya. Nah kan Yesus orang gila juga. Di dalam Al-Hijr, ya? Markus 21 tuh. Markus Al-Hijr. 21 ayat 3 kau baca itu. Al-Hijr itu pas itu. Bahkan menurut kaum keluarganya sendiri Yesus itu orang gila. Tuh. Aduh. Itu. Gimana ini penyembah orang gila ini? Woi, penyembah orang gila. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menyebut dia. Karena menurut mereka Yesus gila. Baca baik-baik itu Markus 21 ayat Markus 3 ayat 21. Kau baca itu. Kenapa Yesus di situ dikatakan gila? Al-Hijr. Al-Hijr. Kenapa? Muhammad orang gila. Loh, Yesus yang gila kok. Kalau Muhammad dikatakan orang gila, yang mengatakan orang kafir, wajar. Tuduhan. Tapi yang mengatakan Yesus gila kaum keluarganya sendiri. Ini lebih paten ini. Tuhan gila itu. Nah, Tuhan kok gila? Sama kayak Muhammad gila. Kalau Nabi Muhammad yang menuduh gila kan musuhnya. Musuhnya itu wajar dong, namanya juga benci. Mengatakan Nabi Muhammad gila kayak penyihir kayak. Ini yang jadi masalah kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Kan lebih
lebih paten. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ya itu nggak apa-apa, itu nggak ngefek. Tapi kalau kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila, wah ini dahsyat. Karena yang lebih tahu Yesus itu kaum keluarganya. Ya orang Kristen 2000 tahun yang lalu mengatakan dia Tuhan. Kenapa kejang-kejang sih? Saya kan nggak ini. Itu kan ada tertera di Al-Quran. Di dalam Markus 3 ayat 21, kenapa Yesus bilang gila? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pendapatmu? Apa Haleluya. Yesus dikatakan gila itu? Apa itu? Nggak bisa diskusi dia. Tadi saya katakan Tuhanmu germo, nggak ada yang berani bantah. Tuhan mau mengambil istri orang untuk dia diadakan seks di tempat umum, nggak ada yang berani bantah. Ayo, Tuhan atau germo itu atau sutradara film prot-prot? Coba Bang Excel ini siapa tahu orangnya sopan nih. Bang Excel, selamat pagi. Ayolah diskusi pakai ilmu, pakai data kita. Yang kita omongkan di sini kejadian di Bible loh, kita tanyakan. Jadi sambunglah karena bahasa Indonesia loh. Contoh data yang tadi waktu keluarganya mengambil dia mengatakan tidak waras lagi. Diselesaikanlah dengan bijak. Apa komentarmu? Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, kamu kan nggak beragama Kristen. Pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Ya dijawablah. Kenapa sih nggak nyambung-nyambung itu loh? Ajaran kasih gimana? Ajaran kasih kayak gitu. Atau kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah, gimana cara mengaplikasikan itu ya? Musuh dikasihi orang gitu. Tua sendiri disuruh dibenci. Terus ajaran kasihnya tadi katanya ada tamu datang, kita hormati. Gak pernah baca itu. 2 Yohanes 1 ya. Pada ya 10-11 ya. Ya. Gak boleh nerima tamu beda agama. Jangan kau menerima di rumahmu, jangan kau mengucapkan salam, jangan kamu menerima dalam rumahmu. Apabila kau mengucapkan salam, itu upah jahat yang kau lakukan. Gitu kira-kira ya bunyinya ya. Itu. Mana tolerannya itu? Ini kalian ini nggak pernah baca Bible, tapi menyerang. Menyerang yang nggak tahu ilmunya. Inilah namanya anak buahnya si gila yang kabur ke luar negeri. Siapakah namanya itu si gila itu? Kalian itu dikasih ilmu tapi nggak berdata. Akhirnya masuk area diskusi kan malu kau. Semua yang kami bawakan di sini itu berdata di Bible. Tanpa ditambah nggak dikurangi. Kami tanyakan kepada Anda. Ini loh diskusi kayak gitu. Ya, gua naikkan kau ya, tapi kau jawab. Gua naikkan, tapi kau harus jawab pertanyaan dari awal. Mana lo? Nih, tuh gua naikkan. Mana dia? Kalau pencet ya, tunggu ya. Gua naikkan ya. Nih. Nah, jawab. Pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Matori jawab. Kecil suaramu, katanya mayoritas. Kecil mah suaramu, Acung, nggak jawab kan? Aduh, aku masih siang ini denger ludah-ludah kudus ini, gimana ceritanya nih? Enggak, cuma bersin bunda. Kecil bersin. Suara begini katanya kecil, gimana sih? Kencang banget. Kalau pakai headset makanya kalau mau naik beli cotton bud sekilo, kau korein dulu telingamu biar nggak orang suara sebesar itu dibilang kecil. Udah tahu minoritas tapi belagu. Mixer aja gua pakai harganya 2 juta. Belum micnya 1.500.000. Gimana mau kecil lu? Kupingmu yang budak bermasalah. Banyak tai babi yang nyangkut di kupingmu tuh. Keluarin. Jijik kali. Kita sapa dulu Bang XL, Oten toh. Pastilah tanda salib. Oten, Bang XL silakan. Apa yang mau disilakan? Itu tadi pertanyaannya Bang Handi, silakan Deng. Bang.
Bang Adi. Kan menurut teman-teman Kristen katanya ajaran kasih, gitu ya Bang ya? Bagaimana sih cara mengaplikasikan ajaran kasih itu di Kristen Bang? Mengasihi sesamanya. Itu ajaran siapa Bang? Ajaran Yesus. Bagaimana cara mengasihi sesama Bang? Ya mengasihi, gimana mengasihi sesamanya? Tapi kenapa Anda meyakini pembunuhan di tiang salib itu mengasihi atau membunuh Bang? Oh, itu sudah apa namanya? Sudah dituliskan di Alkitab, dinubuatkan bahwa saya nggak nanya nubuatan. Anda percaya kan pembunuhan Yesus, Bang? Anda kan percaya pembunuhan Yesus di tiang salib, Bang? Anda kan percaya pembunuhan di tiang salib, betul? Nah, pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Apa? Pembunuhan Tuhanmu di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Gimana maksudnya? Pura-pura nggak denger. Membunuh orang di tiang salib itu Bang, itu pelajaran kasih atau pelajaran kejam? Kalau membunuh yang kejam. Ya kejam. Ya udah jujur lo. Berarti landasan agamamu Kristen adalah pelajaran kejam. Karena kalau tidak ada pembunuhan, tidak ada Kristen. Bukan agama. Pertanyaan kan tadi bukan agama. Iya, itu pembunuhan Yesus di tiang salib. Gimana itu? Itu kan sudah dibuatkan. Saya nggak nanya nubuatan apa, kan pembunuhan Bang. Ya setiap pembunuhannya kejam lah. Iya, berarti ajaranmu berdiri di atas pelajaran kejam. Beda halnya kalau dengan Yesus itu dan dibuatkan dia bakal mati di kayu salib. Siapa yang menubuatkan dia Bang? Allah itu sendiri. Di mana tertulis? Di mana tertulis Bapak menubuatkan Yesus mati terkutuk? Tertulis di mana? Bapak dan Yesus itu adalah satu, jangan dibeda-bedakan. Iya, di mana tertulis ada yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Tertulis di mana Bang? Kan tadi Anda mengatakan dinubuatkan. Siapa yang nubuatkan? Ya Allah itu sendiri. Gimana sih kamu bro? Di mana kamu ini diskusinya nggak ngerti apa-apa? Kok nggak ngerti? Dia bilang dinubuatkan dia. Ya siapa yang menubuatkan pembunuhan itu? Dia akan datang ke dunia dan akan mati di kayu salib untuk menebus. Ya siapa yang menubuatkan itu? Ya dia Allah itu sendiri. Oh, dia menubuatkan dirinya sendiri begitu? Betul. Tertulis di mana itu? Dalam Alkitab. Di halaman berapa? Halaman sekian-sekian. Saya lupa halamannya. Dodol modal congor. Asal bunyi kau bro. Nggak ada itu Yesus menubuatkan dirinya dibunuh. Nggak ada. Kalau ada gimana? Silakan cari. Iya, kalau ada gimana? Ini kan ya udah cari aja. Sudah 1:30. Gak mungkin saya cari Alkitab kan. Jadi menurut nggak apa-apa, ikuti aja. Jadi menurut kamu Yesus sengaja mematikan dirinya di tiang salib, gitu? Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah menubuatkan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di usia berapa Yesus tahu dirinya nanti akan mati di tiang salib? Mulai di usia berapa? Berarti ajaran bunuh diri ya? Iya, ikuti aja Bunda, nggak apa-apa. Jadi waktu bayi Yesus waktu bayi dia udah tahu nggak? Nanti aku mati nih di umur 33 tahun. Sudah lah. Udah tahu ya? Udah. Kira-kira hidup gitu bahagia nggak sih? Karena dia di dunia ini bukan manusia aja, tapi dia itu Allah. Oh, Yesus juga Tuhan. Betul. Jadi dia mati di tiang salib Tuhan. Ya itu kan badannya manusianya, dagingnya, tubuhnya kan tubuhnya tubuhnya bukan Tuhan. Waduh, gimana sih kamu Bang Andi? Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Berarti Tuhan mati dong di tiang salib. Oke, saya tanya, kamu punya roh Bang Andi? Saya bukan Tuhan. Iya, kamu punya roh? Saya bukan Tuhan. Jangan samain Tuhanmu sama saya. Dulu. Kamu punya roh? Ada. Apakah rohmu dan dagingmu sama?
Berbeda lah daging sama roh. Ya udah, ya berarti gitu Tuhanmu juga. sama dengan saya. Ya begitu juga Yesus. Oke, jadi kalau begitu Tuhanmu sama dengan saya lebih hebat. Saya bisa nyetir mobil, saya bisa merokok, saya bisa manjat Itu kan pohon. pendapatmu. Nah kalau kan sama kan Tuhanmu dengan saya. Kan Yesus punya roh. Berarti kamu samakan Tuhanmu dengan Bang Handi Handi sama dengan iblis juga, Bang Handi. Iblis itu juga roh. Ada wujudnya. Jadi yang mati di tiang salib Ada siapa, bro? wujudnya. Mana wujudnya? Ya kau itu iblis. Bro, kesimpulannya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah nggak paham. Tiba-tiba ngerocos. Kesimpulannya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Dah, saya jelaskan, jangan dibantah ya. Yang Tinggal mati dijawab di saja, yang mati A manusia B Tuhan. Dengar dulu baru gue jelaskan. Yang mati di kayu salib adalah tubuhnya Yesus. Saya nggak nanya yang mati tubuhnya atau yang mati itu Tuhan atau manusia. Jadi bedakan daging dan roh. Saya ulang kembali, yang mati di tiang salib A Tuhan, B manusia. Dagingnya Yesus. Oke, dagingnya berarti tulangnya hidup. Rohnya Berarti manusia yang nebus dosanya, Bang Handi. Enggak, kalau dagingnya yang mati berarti tulangnya hidup. Kan Yesus punya tulang. Gua ikuti aja cara lu. Makanya gue bilang kalian nggak jadi dagingnya yang mati, tulangnya yang mati juga nggak tulangnya? Tengkorak kepalanya mati juga nggak? Kan daging, kan tengkorak kepala bukan daging. Bagaimana itu? Jadi daging tubuh itu nggak satu. Kalau kau bilang daging tadi, nggak pernah bilang tulang. Makanya Saya tanya, yang mati itu dagingnya doang apa tulangnya juga mati? Di dalam tubuh manusia hanya ada roh dan daging. Saya nggak nanya itu. Kamu tadi gue daging yang mati. Kalau kamu saya tidak tanya tahu balik, itu kalau dagingnya yang dasarnya, mati, apakah tulangnya juga mati? Ada darah kalau kamu tidak tahu dasarnya itu apa, dasar kamu mau ini kemana? malam ini memang Mau Kristen bahas semua ini, kemana? ini udah kayak di apa ya, kayak robot, dia, kayak robot dikasih baterai. Mereka nggak ngerti apa-apa, saudara. Percuma. Kau sendiri yang ngomong loh, dagingnya yang Nggak mati. ngerti, ngomong nggak ngerti lagi gimana sih? Nggak ngerti, lo nggak ngerti. Kalau lo yang mati itu lo jawab manusia, berarti yang kau menuhankan anak Kalau manusia, lu manusia ngerti, yang pasti lu manusia udah yang kau Kristen. tuhankan. Itu Kalau poinnya lu di situ. ngerti isi Alkitab Mereka ini kayak makan buah si malakama ini. lu pasti udah jadi Kristen. Buah si malakama dimakan dia nangis, nggak makan juga nangis. Bagaimana tuh coba? Bro, yang bunuh Tuhanmu siapa, bro? Yang bunuh daging deh, gue ikutin. Yang bunuh daging siapa, bro? Manusia. Siapa yang ciptakan manusia itu? Allah. Bukan Yesus. Tahu nggak Yesus itu dari mana? Nah, itu lain ditanya, lain nanya balik gitu loh. Ya iya. Gimana sih ini orang? Makanya Saya buat tanya pertanyaan balik. itu ngerti dulu pertanyaannya apa. Iya, makanya saya bertanya supaya kau jawab supaya ngerti. Ya justru dengerin itu. Pertanyaannya dengerin. Pertanyaan Yang itu harus kau ngerti dulu. menciptakan, dengerin. Yang menciptakan, yang membunuh Yesus itu siapa? Jawab. Manusia diciptakan oleh Allah. Berarti bukan Yesus yang ciptakan. Jadi manusia berbuat dosa, Allah lah turun menjadi manusia, yaitu Robot, Yesus. bener-bener robot. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Siapa yang menciptakan yang membunuh Yesus? Siapa yang menciptakan yang membunuh Yesus? Siapa, Pak? Siapa yang menciptakan yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Allah itu sendiri. Berarti Yesus bukan menciptakan pembunuhnya, betul? Yesus itu datang setelah manusia berbuat dosa. Enggak nanya datangnya kapan, enggak nanya. Enggak, saya nanya itu, enggak nanya itu. Ya udah, apa pertanyaannya? Ya, diulang ya. Apakah Yesus yang menciptakan yang membunuh Yesus? Jawab. Apakah Yesus yang menciptakan yang membunuh Yesus? Apakah Yesus? Mana dia ngerti, Pak? Aduh, Oten kasihan Apakah kali Yesus hidup apa? kau. Tuhan aja lihat blenger dia, nggak ngerti-ngerti. Diulang ya, sederhana nih.
apakah Yesus yang menciptakan manusia yang membunuh Yesus? Jawab. Apa? Apa itu? Astagfirullah. Seperti yang kamu katakan, iya. Oh, berarti ciptaan membunuh penciptanya, betul? Ciptaannya membunuh penciptanya. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Udah ke laut aja, bro. Gimana bisa ciptaan membunuh penciptanya? Gimana kau ini? Aduh. Kan Allah itu jadi manusia. Ya bisa jadi. Sebenarnya Yesus ini manusia apa Tuhan sih? Bisa dikatakan manusia, bisa dikatakan Allah. Yang benarnya yang mana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya benar. Yakin tuh? Yakin. Jadi anaknya Maria dua macam. Anaknya Maria dua macam. Anak Maria itu manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Seperti yang kamu katakan. Jawablah, iya atau tidak? Seperti yang kamu katakan. Siapa Tuhannya Maria? Allah. Bukan Yesus. Kalau dia jadi manusia, bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Kalau Yesus bukan Tuhan, selesai. Dia diakui Yesus bukan Tuhan. Ya udah ya. Sendiri bingung sama pertanyaan sama jawaban dia sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, demikian tadi Kamus ini dari mana pendapatan itu langsung. Dan lucu ya, karena memang inilah ketika mereka merasa terusik ya agama mereka itu, tapi mereka sendiri tidak menyadari bahwasanya di dalam kekristenan itu banyak misionaris-misionaris yang menargetkan umat Islam untuk dimurtadkan. Mereka beratribut-atribut Kristen, ya, beratribut-atribut Islam, seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang faham Islam, gitu ya, memakai peci lah, memakai gamis, macam-macam. Itulah perilaku orang-orang kafir. Namun mereka tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang hal itu ya. Orang-orang Kristen yang melihat para misionarisnya itu begitu tuh, mereka malah bangga gitu ya, di-share sana kemari, wah seorang muslim terima Yesus, padahal mereka adalah orang-orang Kristen pada semenjak awal mula itu. Nah, tapi ketika umat Islam memberikan bantahan, memberikan edukasi, sebagaimana Ahizuma itu menjaga umat Islam ini agar tidak murtad ya dari agamanya, agar mereka itu tahu bagaimana Kristen itu yang sesungguhnya, mereka panik, mereka marah gitu. Itu yang menjadi keanehannya itu. Ya, mereka tidak suka, mereka tidak senang, merasa terusik agamanya. Nah, ini menjadi sebuah kekonyolan tersendiri bagi kekristenan itu sendiri gitu ya. Maka dari itu kita tak akan pernah henti-hentinya, tidak akan pernah bosan-bosan mengekspos atau mendebat mereka, lalu kita abadikan, lalu kita dokumentasikan. Itu karena apa? Agar kelak anak cucu kita itu dapat melihat bagaimana kekristenan itu yang sesungguhnya, perilaku mereka gitu. Nah, jadi disinilah kita abadikan melalui YouTube ya, Instagram dan lain-lain sebagainya, di platform-platform medsos yang lain-lain itu, agar menjadikan sebuah pengajaran dan menjadi saksi bahwasanya dahulu kita sebagai nenek moyangnya itu pernah berjuang menghalau kekristenan itu dan memberikan keilmuan dan memberikan tahu bahasanya ini loh Kristen, yang dimana sesungguhnya Al-Quran itu tidak pernah salah ya. Sesungguhnya orang Nasrani dan Yahudi tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu mengikuti milah mereka. Itu jadi biar paham, biar tahu. Jadi tidak ada henti-hentinya kita memberikan kabar ini supaya menjadi edukasi. Jadi bukan semata-mata kita menjadi YouTuber, itu tidak, karena memang tujuannya untuk mempublikasikan supaya orang tahu, supaya umat muslim itu tahu gitu. Nah, jadi biar tidak
mudah untuk dimurtadkan oleh kaum kufar ini, khususnya orang-orang Kristen ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان